Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Kamu pasti pengen banget kan ngertiin seluk-beluk pajak penghasilan orang pribadi, khususnya nih buat kamu sebagai karyawan dan acuannya aturan tahun pajak 2022. Kita udah siapin rangkuman pentingnya. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Kita fokusnya nanti ke apa aja sih yang jadi penghasilan kena pajak buat karyawan, terus gimana cara ngitungnya sesuai aturan 2022, terutama setelah ada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP itu, dan formulir apa yang mesti kamu pakai buat lapor SPT tahunan. Iya, betul. Yang menarik ya, di 2022 itu memang ada penyesuaian penting, terutama soal lapisan tarif pajak baru dari UU HPP. Tapi di sisi lain, ada juga yang nggak berubah loh. Contohnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, itu masih sama. Dan nah, ini yang sering ditanya. Ada perlakuan khusus buat natura atau kenikmatan imbalan non-uang gitu di tahun 2022? Mari kita kupas deh poin kuncinya. Siap, oke. Kita mulai ya. Jadi gampangnya gini, PPh orang pribadi karyawan itu ya pajak atas semua penghasilan kamu dari kerja. Gaji, tunjangan, bonus, imbalan lain lah pokoknya. Kamu otomatis jadi wajib pajak kalau tinggal di Indonesia atau ada di sini lebih dari 183 hari setahun atau ya emang niat tinggal di sini. Betul. Bedanya mungkin sama yang bukan karyawan, PPh kamu itu kan biasanya udah dipotong sama perusahaan tempat kerja. Itu namanya PPh pasal 21. Tapi penting dicatat, meskipun udah dipotong, kamu tetap wajib lapor sendiri lewat SPT tahunan. Melaporkan semua penghasilan. Nah, ini dia nih peraturan kunci buat 2022. Ada UU HPP yang mengubah lapisan tarif PPh orang pribadi. Contoh paling gampang, lapisan tarif terendah yang 5% itu sekarang batas atasnya jadi 60 juta setahun. Sebelumnya kan cuma 50 juta. Iya, itu dinaikin batasnya. Jadi sedikit lebih ringan lah ya buat yang penghasilannya di rentang itu. Betul. Terus ada juga tarif baru paling atas, 35% buat yang penghasilannya super tinggi di atas 5 miliar setahun. Nah, tapi perlu diingat juga, PTKP buat tahun pajak 2022 itu justru nggak ada perubahan sama sekali. Masih pakai angka yang lama. Buat wajib pajak lajang itu 54 juta. Kalau statusnya kawin, nambah 4,5 juta. Terus tambah lagi 4,5 juta per tanggungan, maksimal 3 orang. Oke, PTKP tetap ya. Nah, ini dia yang sering jadi pertanyaan nih. Gimana soal fasilitas kantor? Kayak dapat sembako atau barang lain gitu di tahun 2022. Itu kena pajak nggak sih? Ini poin menarik banget buat 2022. Jadi ada aturan khususnya di PMK 66 tahun 2023 yang bilang kalau semua natura dan atau kenikmatan yang kamu terima dari pemberi kerja di tahun 2022 itu dikecualikan dari objek PPh. Oh, semua. Jadi kayak sembako atau mungkin fasilitas mobil gitu. Iya, betul. Di 2022 itu belum dihitung sebagai penghasilan kena pajak buat kamu sebagai karyawan. Ini semacam aturan transisi gitu ya. Jadi memang sengaja dikecualikan dulu sebelum aturan-aturan yang baru benar-benar berlaku penuh di tahun pajak berikutnya. Paham, paham. Jadi itu pengecualian penting khusus buat tahun pajak 2022 ya? Oke. Kalau gitu, gimana cara ngitung pajaknya secara garis besar? Oke, pertama kamu hitung dulu semua penghasilan bruto setahun. Ini ya gaji pokok, semua tunjangan, bonus, THR, lembur, semua deh. Termasuk juga premi asuransi kayak JKK, JKM, jaminan kesehatan yang dibayarin perusahaan buat kamu. Itu masuk bruto. Oke, bruto udah dapat nih. Terus, dikurangi apa aja? Nah, dikurangi sama pengurang-pengurang yang sah. Buat karyawan tetap, ada namanya biaya jabatan. Itu 5% dari penghasilan bruto, tapi ada batas maksimalnya. Maksimalnya 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Terus, kurangi juga sama iuran pensiun atau jaminan hari tua atau JHT yang kamu bayar sendiri lewat potongan gaji. Hasilnya? Hasilnya itu jadi penghasilan neto. Nah, dari penghasilan neto ini baru dikurangi lagi sama PTKP yang sesuai status kamu tadi. Status di awal tahun pajak kan ya? Lajang, kawin, punya tanggungan berapa? Betul, status per 1 Januari. Setelah dikurangi PTKP, dapat deh namanya penghasilan kena pajak atau PKP. Oke, jadi PKP ini yang jadi dasar buat ngitung pajaknya? Tepat sekali.
PKP inilah yang nanti dikalikan sama tarif progresif PPh pasal 17 sesuai UU HPP tadi. Yang berlapis itu loh, 5%, 15%, 25%, 30%, sampai 35%. Hasil akhirnya itu PPh terutang kamu selama setahun. Nah, angka ini nanti dibandingin sama total PPh pasal 21 yang udah dipotong perusahaan sepanjang tahun. Oh, buat ngecek udah lunas atau belum ya? Iya, hasilnya bisa jadi kurang bayar, artinya kamu masih harus setor kekurangan, bisa lebih bayar, bisa minta restitusi, atau bisa juga nihil, pas gitu. Itu nanti kelihatan di SPT. Oke, ngitungnya udah kebayang. Sekarang soal laporannya nih. Pilih formulir SPT yang bener itu penting kan? Ada 1770SS, 1770S, sama 1770 biasa. Gimana bedainnya? Betul, jangan sampai salah formulir. Gini panduannya, buat karyawan, pakai 1770 SS yang sangat sederhana itu, kalau penghasilan bruto kamu setahun cuma dari satu atau beberapa pemberi kerja, dan totalnya nggak lebih dari 60 juta. Oke, itu yang paling simple ya. Kalau di atas 60 juta, Nah, kalau bruto dari kerja lebih dari 60 juta setahun, pakainya 1770S, yang sederhana. Atau meskipun di bawah 60 juta, tapi kamu punya penghasilan lain di luar pekerjaan utama. Misalnya dapat bunga deposito, atau nyewain rumah, tapi bukan dari usaha ya, itu juga pakai 1770S. Termasuk kalau ada penghasilan final. Terus yang 1770 biasa? Yang tanpa S atau SS. Nah, yang 1770 ini formulir induk. Dipakai kalau kamu punya penghasilan dari usaha sendiri atau pekerjaan bebas. Misalnya kamu karyawan tapi juga punya toko online atau jadi konsultan freelance. Berapapun penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas itu wajib pakai 1770. Paham. Jadi tergantung sumber dan jumlah penghasilannya ya. Dan lapornya sekarang paling gampang lewat e-filing DJP online kan? Iya, sangat dianjurkan pakai e-filing. Lebih praktis. Selain formulir, ada satu lagi nih yang penting, soal status pribadi, yaitu status pajak suami istri. Ada KKMTPH. Oh iya, kepala keluarga, memilih terpisah, sama pisah harta ya. Itu ngaruhnya gimana ke pajak? Ngaruh banget. Kalau kakak, itu standar. Pajak suami istri digabung lapornya di satu SPT aja, biasanya pakai NPWP suami. PTKP-nya juga gabungan. Tapi kalau MT atau PH, nah ini beda. Suami dan istri sama-sama punya NPWP sendiri. Dan lapor SPT masing-masing. Terus total pajak yang dibayar keluarga jadi beda dong kalau gitu? Bisa jadi beda, ya. Meskipun MT atau PH itu lapornya misah, tapi uniknya dasar perhitungan pajaknya itu tetap dimulai dengan menggabungkan dulu penghasilan neto suami dan istri. Dari total penghasilan gabungan itu dihitung PPh terutangnya, baru deh nanti pajaknya dialokasikan secara proporsional ke SPT masing-masing sesuai perbandingan penghasilan neto mereka. Wah, jadi bukan berarti pajaknya dihitung sendiri-sendiri dari awal ya? Tetap digabung dulu buat nentuin tarifnya. Betul. Penggabungan di awal ini bisa bikin total pajak keluarga jadi beda dibanding kalau statusnya kakak. Terutama kalau penghasilan istri juga lumayan signifikan. Jadi pilihan status ini ada konsekuensi hitungannya. Oke. Ini insight bagus nih buat pasangan suami istri. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, poin kuncinya buat pajak 2022 itu, ingat tarif baru UU HPP, PTKP yang nggak berubah, dan pengecualian natura khusus tahun itu. Terus, pilih formulir SPT yang pas, SS, S, atau 1770. Dan, pahami juga dampak pilihan status pajak suami istri, KK, MT, atau PH, ke cara lapor dan hitungannya. Itu krusial biar laporan kamu akurat. Ya benar. Dan satu lagi mungkin ya yang menarik dicermati itu ya betapa dinamisnya aturan pajak kita. Contohnya kayak pengecualian natura di 2022 tadi. Itu kan contoh jelas kebijakan transisi, jembatan sebelum aturan baru berlaku penuh. Ini nunjukin pentingnya buat kita semua untuk selalu update sama peraturan terbaru. Perubahan bisa aja terjadi tiap tahun. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran buat kamu. Ngelihat aturan pajak yang suka berubah-ubah gini, gimana ya caranya biar kamu bisa lebih proaktif? Maksudnya ngerencanain keuangan sama pajak pribadi kamu di tahun-tahun ke depan gitu. Biar tetap patuh aturan, tapi juga ya efisien lah. Sesuatu buat kamu gali lebih dalam. Oke deh, sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya ya.